A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana Siroyani dengan NPM 22411133 dari kelas Manajemen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi memahami struktur dan keadilan kompensasi. Pengertian kompensasi dalam MSDM. Kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kompensasi mengandung arti yang lebih luas daripada upah atau gaji, karena kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Pengertian kompensasi dalam MSDM. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan sebagai ganti kontribusi mereka. Ada dua aspek dalam kompensasi, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung adalah kompensasi yang diberikan langsung berhubungan dengan hasil kerja karyawan yang bersangkutan seperti gaji, upah, dan intensif. Sedangkan kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Selanjutnya, tujuan kompensasi. Untuk mendapatkan motivasi, karyawan dengan efektif pemberian kompensasi haruslah sesuai dengan tujuan yang diraih karyawan. Hal ini agar karyawan merasa dihargai dan tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab. Kompensasi menjamin bahwa karyawan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi dituntut untuk terus mengembangkan performanya, dan hal itu harus didukung dengan karyawan yang profesional dan memiliki loyalitas yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, maka pemberian kompensasi yang memuaskan dapat mengurangi timbulnya hal-hal yang mengakibatkan merugikan. Berikut beberapa tujuan kompensasi. Yang pertama, memperoleh SDM yang berkualitas. Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi agar dapat menarik para pelamar kerja. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Para karyawan bisa keluar apabila tingkat kompensasi tidak kompetitif terhadap organisasi lain. Selanjutnya, memastikan keadilan. Manajemen kompensasi berusaha keras bagaimana menjaga keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal memerlukan bahwa pembayaran harus dihubungkan dengan nilai relatif. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai intensif untuk perilaku di masa depan dalam menciptakan rencana kompensasi yang efektif yang dapat menghargai kinerja karyawan, loyalitas kalian, dan tanggung jawab. Yang kelima, mengawasi biaya. Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memelihara dan mempertahankan para karyawan dengan biaya yang wajar. Karena tanpa adanya manajemen kompensasi yang efektif, bisa jadi karyawan tersebut dapat dibayar dengan upah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi administrasi. Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk dapat dikelola dengan efisien, meskipun tujuan ini hanya merupakan pertimbangan sekunder. Selanjutnya, bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada karyawan. Yang pertama, gaji atau upah. Kompensasi utama yang paling dikenal adalah gaji atau upah. Karyawan dibayar langsung dalam bentuk uang dan disesuaikan secara berkala. Yang kedua, intensif kompensasi, yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian target atau kinerja yang baik. Yang ketiga, bonus. Kompensasi yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian target atau kinerja yang baik, biasanya diberikan pada akhir tahun. Yang keempat, tunjangan. Kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawan.
Yang kelima, fasilitas. Kompensasi yang diberikan dalam bentuk fasilitas seperti asuransi kesehatan, program pensiun, fasilitas kantor, dan berbagai bentuk cuti seperti cuti hari raya dan cuti tahunan. Dan yang terakhir, benefit. Kompensasi yang diberikan dalam bentuk program kesejahteraan sosial seperti asuransi kesehatan, program pensiun, dan lain sebagainya. Berikut faktor yang mempengaruhi kebijakan karyawan. Yang pertama, menurut Syedian 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imbalan adalah yang pertama, tingkat upah dan gaji yang berlaku. Yang kedua, tuntutan serikat pekerja. Yang ketiga, produktivitas. Dan yang terakhir, kebijakan organisasi mengenai upah dan gaji. Dan peraturan undang-undangan. Struktur dan tingkat gaji dipengaruhi oleh faktor baik yang berasal dari dalam organisasi maupun faktor-faktor eksternal. Setiap organisasi bisa saja merespon faktor-faktor ini dengan formulasi manajemen kompensasi yang berbeda-beda. Manajemen dan sistem imbalan harus ditinjau ulang secara berkala dan bila perlu diubah atau disesuaikan. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi pengembalian tunjangan karyawan. Yang pertama, kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat mempengaruhi penggalian tunjangan karyawan. Yang kedua, kepuasan kerja karyawan yang juga dapat mempengaruhi pengembalian tunjangan karyawan. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya dan mendapatkan tunjangan yang memadai cenderung lebih loyal dan berkomitmen terhadap perusahaan. Yang ketiga, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan terkait tunjangan karyawan juga mempengaruhi pengembalian tunjangan. Jika perusahaan memberikan tunjangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan karyawan, maka karyawan cenderung tidak akan mengambil tunjangan yang telah diterima. Selanjutnya, pengertian kompensasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Ikomang Ardana. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada organisasi. Yang kedua, Sibuan. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung. Dan yang ketiga, Badriah. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai balas jasa dari perusahaan. Yang keempat, menurut Emu, kompensasi adalah bentuk timbal jasa yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi mereka kepada organisasi. Yang kelima, Sukijo. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Dan yang terakhir, Gugut Kismani. Kompensasi dapat diberikan dalam dua kategori, yaitu kompensasi finansial dan non-financial. Kompensasi finansial terbagi menjadi dua bagian, yaitu gaji dan tunjangan, sedangkan kompensasi non-finansial terdiri dari fasilitas dan benefit. Selanjutnya, asas pada kompensasi yaitu ada dua menurut Widayati 2019. Yang pertama, asas adil, berdasarkan kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja dan memenuhi persyaratan internal kompensasi. Dan yang kedua, asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, penyentapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Langkah-langkah penentuan kompensasi. Yang pertama, menganalisis kegiatan, yaitu kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dalam melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua, mengevaluasi jabatan, yaitu proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Yang ketiga, melakukan survei gaji dan upah, yaitu kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. Ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji dan upah. Survei dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti mendatangi perusahaan dan informasi mengenai tingkat gaji dan upah yang berlaku. Yang terakhir, faktor yang perlu diperhatikan saat memberi kompensasi.
Yang pertama, jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Besarnya kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan jenis pekerjaan. Yang kedua, kemampuan karyawan. Kemampuan karyawan yang baik cenderung lebih produktif dan dapat memenuhi target kerja yang ditetapkan. Yang ketiga, kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup karyawan juga perlu dipertimbangkan dalam memberikan kompensasi. Karyawan yang tinggal di daerah dengan biaya hidup yang tinggi cenderung membutuhkan kompensasi yang lebih besar. Selanjutnya, regulasi pemerintah. Peraturan pemerintah terkait upah minimum dan pajak juga perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, kompensasi perusahaan lain. Biasanya kompensasi yang diberikan juga dapat mengaruhi oleh besarnya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, kemampuan finansial. Itu dipertimbangkan karena memberikan kompensasi bagi kemampuan finansial yang baik cenderung dapat memberikan kompensasi yang lebih besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.